Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Inahayat, NIM 2230144 dari Prodi HKI, mata kuliah advokasi. Di sini saya akan mereview video mengenai materi yang berjudul pemilihan isu strategis dalam advokasi. Yang pertama adalah pemetaan konteks advokasi terhadap perempuan korban kekerasan berbasis perlindungan korban. Teori advokasi pada perempuan biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu proses pencarian bantuan di kalangan penyintas. Kasus ini berfokus dalam proses manusia berpikir, bertindak secara internal untuk mencari bantuan individu dengan mencakup 3 tahap: mengenali dan mendefinisikan masalah, memutuskan untuk mencari bantuan, dan memilih cara memberikan bantuan. Langkah pertama yaitu mengenalkan penilaian dan mendefinisikan masalah yang mendeskripsikan tentang kondisi perempuan dalam keadaan beresiko karena situasi mereka. Ia akan menyelidiki situasinya dalam memutuskan apakah dan siapa yang harus mencari nasihat hukum. Langkah yang kedua adalah melibatkan pertimbangan keputusan untuk mencari bantuan, meminta perempuan tersebut untuk mendefinisikan dan menjelaskan masalah yang ia hadapi, dan memutuskan untuk mencari bantuan atau tidak. Proses alektis terjadi pada tahap ini. Contohnya, perasaan malu dan bersalah akibat keputusan untuk mencari bantuan yang dapat menghalangi perempuan mengalami kekerasan fisik untuk benar-benar bertindak mencari bantuan hukum sebagai akibat dan keputusan tersebut. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu seleksi penolong merupakan proses internal yang dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan interpersonal, seperti sejarah pribadi dan hubungan korban dengan konteks ekonomi, politik, dan budaya tempat mereka menjalani pengalamannya. Yang selanjutnya adalah terkait perumusan tujuan advokasi dalam melindungi korban kekerasan terhadap perempuan di masa yang datang. Tujuan adalah pernyataan umum mengenai apa yang dihadapkan dan dicapai dalam jangka panjang, baik dari segi kebutuhan, pembuatan kebijakan, maupun hasil jangka menengah. Saat menetapkan tujuan diharapkan fokus pada tujuan utama, yaitu pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui praktek advokasinya. Dari tujuan organisasi advokasi untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan adalah upaya yang dapat dicapai untuk secara khusus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi angka kejadian kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya tersebut diantaranya yang pertama adalah pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan edukasi dan kampanye tentang KDRT, memberikan bantuan hukum dan dukungan kepada korban KDRT, mendorong penegak hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT. Yang kedua adalah penyelenggaraan komunikasi, pemberian informasi dan pendidikan, menyediakan informasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan isu kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang ketiga adalah penyelenggaraan kehumasan dan advokasi, mengadvokasi perubahan kebijakan dan undang-undang untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat adalah penyelenggaraan pendidikan sensitif gender, yaitu memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum dan pekerja sosial tentang bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan sensitif gender. Yang kelima adalah menetapkan standar dan akreditasi layanan sensitif gender, yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan standar dan akreditasi layanan sensitif gender, memastikan bahwa layanan yang tersedia bagi korban kekerasan terhadap perempuan berkualitas dan sensitif gender. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.